Pagi pendengar Hingosari, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan langsung saja saya tadi Saska di dialog spesial edisi 10 Juni 2023 bersama DPRD Provinsi Jawa Tengah. Dan terhubung langsung dengan rekan Ari. Selamat pagi. Ya baik, rekan Tanisa di Studio 1. Baik pendengar Hingosari, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Seperti yang sudah disampaikan tadi bahwa hari ini dialog bersama DPRD Jawa Tengah pada pagi hari ini edisi hari Sabtu 10 Juni 2023 kita akan berdiskusi dan berdialog bersama para wakil kita di DPRD Jawa Tengah. Dan sudah hadir bersama kami di sini ada Dr. Umar Utoyo, anggota Komisi E, dan Pak Haji Wahyudin Nur Ali atau Pak Koyud dari anggota Komisi D. Dan tema kita pada pagi hari ini adalah memaknai Pancasila, bersatu membangun Indonesia maju. Jangan lewatkan juga teman-teman pendengar Hingosari dimanapun Anda berada bisa bergabung bersama kami juga live interaktif bersama di nomor telepon 671-636 untuk menyapa langsung bapak-bapak wakil kita di DPRD ataupun bertanya ya seputar bagaimana memaknai Pancasila, bersatu membangun Indonesia maju. Bersama saya Arif Rahman dan kita sapa narasumber yang sudah hadir pada pagi hari ini. Assalamualaikum Dr. Umar Utoyo. Waalaikumsalam Mas Ari. Pak Dokter sehat nih? Alhamdulillah sehat prima selalu. Dan saya dapat informasi katanya hari ini Bapak ulang tahun. Betul. Semoga panjang umur Bapak Umar. Amin. Kemudian apa yang menjadi hajat dan cita-citanya terkabul dan sukses dunia akhirat. Amin. Amin ya rabbal Terima alamin. kasih Mas Ari. Baik, kemudian Pak Koyud dari anggota Komisi D. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Koyud. Selamat pagi untuk pemirsa Hingosari FM. Mudah-mudahan hari ini hari yang cerah bagi rakyat Brebes dan pendengar Hingosari FM. Luar biasa. Baik, sebagaimana kita tahu bahwa Pancasila adalah tonggak persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Namun seringkali kita lalai ya, terlena karena semakin hari semakin adanya modernisasi, kemajuan teknologi, sehingga kadang-kadang melupakan makna yang sebenarnya terkandung dalam Pancasila. Nah, hari ini kita akan bahas bagaimana memaknai Pancasila, bersatu membangun Indonesia maju. Sebagaimana kita tahu bahwa setiap tanggal 1 Juni ya diperingati sebagai hari lahir Pancasila yang merupakan ideologi bangsa Indonesia, dan Pancasila telah disusun melalui proses yang sangat panjang dan pada akhirnya ditetapkan menjadi dasar negara. Bagaimana Bapak sebagai anggota DPR memaknai momentum ini, Pak Dr. Umar? Terima kasih Mas Ari. Jadi seperti kita ketahui tanggal 1 Juni ini adalah diperingati sebagai hari lahir Pancasila. Tema kali ini adalah gotong royong membangun peradaban dan pertumbuhan global. Kita tahu negara ini sudah alhamdulillah semakin disegani di masyarakat dunia. Ya. Pancasila menjadi salah satu dari 4 pilar ya, yaitu Pancasila, kemudian Undang-Undang 45, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika. Nilai-nilai dalam Pancasila seperti ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial harus diimplementasikan dalam kehidupan bermasyarakat. Dan dengan ini maka insya Allah nanti bisa memperkokoh kemajuan bangsa ya, karena sekarang ini di era gempuran informasi ya, di dunia digital memang sangat luar biasa, dan ini membawa pengaruh yang luar biasa termasuk terhadap generasi milenial yang sepertinya hampir tidak pernah lepas dari gadget mereka. Betul ya. sekali. Tidak pernah terlepas sama sekali, kecuali tidur mungkin ya. Yes. Selama masih matanya melek, insya Allah ya masih pegang gitu. Gadget itu ya. Dan kita saja kalau ketinggalan sudah rasanya bingung. Harus balik lagi gitu. Betul, ya. betul. Jadi itu Mas Ali. Baik, kalau dari Pak Koyud gimana Pak? Momentum
yang diperingati sebagai hari lahir Pancasila kemarin, mumpung ini masih bulan Juni ya. Monggo. Itu ya. Jadi kalau kita bicara Pancasila, ya, kita harus ingat ya, Pancasila ini kan proses. Sebelum kita ngomong Pancasila tentunya kita bicara tentang perjuangan bangsa Indonesia dulu. Jadi ketika bangsa Indonesia itu berjuang, dulu itu belum ada bangsa Indonesia. Ya, karena semua perjuangannya itu justru masih berdasarkan suku lokalan gitu ya. Sehingga ketika Pangeran Diponegoro berjuang di Aceh, ya, Cut Nyadin di Makassar, Hasanuddin itu berjuang tuh mereka nggak bicara tentang kemerdekaan Indonesia, mereka berjuang melawan penjajah ya, di mana di daerah mereka dijajah. Jadi di situ itu satu aja, nggak ada multikultural, multi etnis kan gitu ya. Sehingga gampang sekali mereka itu sama orang Belanda penjajah itu dihancurkan. Nah, ketika mereka sadar bahwa ketika berjuang dengan lokalan begitu mereka nggak berhasil, sehingga muncullah ketika anak-anak muda disekolahkan di Belanda, kalau kita ingin merdeka memang yang berbeda itu harus disatukan. Nah, artinya bukan sukunya yang disatukan tetapi tujuannya, sehingga muncullah Sumpah Pemuda. Nah, ketika muncul Sumpah Pemuda ini embrio ya. Ketika Bung Karno diculik dan tanggal 17 Agustus memproklamirkan kemerdekaan, maka mulailah difikirkan sebelum merdeka itu bagaimana kita ini mau merdeka kan harus ada dasar negara, ada konstitusinya gitu ya. Sehingga proses bagaimana ketika Indonesia merdeka berarti harus ada dasar negara itu. Oleh karena itu proses itulah dimulai dari BPUPKI, PPKI, di mana rumusan-rumusan Pancasila itu mulai digarap. Ya, kita tahu bahwa sebelum Bung Karno, ya, Bung Karno dalam 1 Juni tahun 1945 beliau memperkenalkan Pancasila. Maka proses itu sudah ada ketika pada tanggal 29 Mei 1945 Muhammad Yamin sudah di dalam sidang itu BPUPKI itu beliau mengatakan bahwa untuk dasar negara kita maka harus ada PERI gitu ya. Nah, karena saat itu belum dikenal Pancasila, ya, sila itu belum ada PERI. Pertama peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, peri kesejahteraan rakyat. Ada 5 ini. Nah, berikutnya pada tanggal 31 Mei 1945, Mr. Supomo juga karena beliau sebagai tokoh juga dihadir di dalam sidang BPUPKI, beliau mengatakan untuk menjadi dasar negara juga beliau menyebutkan pertama adalah persatuan, kedua kekeluargaan, 3 keseimbangan lahir batin, 4 musyawarah, 5 keadilan rakyat. Giliran berikutnya adalah Bung Karno. Ini momentumnya ya, supaya kita paham pada tanggal 1 Juni Bung Karno berpidato. Nah, mungkin seperti ini pidatonya. Saudara-saudara, dasar negara telah saya usulkan 5 bilangannya. Inikah Pancadharma? Bukan. Nama Pancadharma tidak tepat di sini. Dharma berarti kewajiban, sedang kita membicarakan dasar. Saya senang kepada simbolik. Simbolik angka pula. Rukun Islam 5 jumlahnya. Jari kita 5 setangan. Kita mempunyai panca indera. Apalagi yang bilangannya. Nah, seseorang yang hadir pada saat itu Pandawa 5. Pandawa 5 pun 5 orangnya. Sekarang banyak prinsip kebangsaan, internasionalisme, mufakat, kesejahteraan, dan ketuhanan. 5 pula bilangannya. Namanya bukan Pancadharma, tetapi saya namakan dengan petunjuk teman ahli bahasa namanya adalah Pancasila. Nah, kalimat Pancasila inilah yang sebetulnya
Bung Karno itu mulai memperkenalkan pada saat 1 Juni itu. Cuman pada saat 1 Juni beliau merangkum Pancasilanya bukan Pancasila yang sekarang. Yes. Ya. Jadi Pancasila pertama adalah kebangsaan Indonesia, yang kedua adalah internasionalisme atau perikemanusiaan, ketiga mufakat atau demokrasi, keempat kesejahteraan sosial, kelima adalah ketuhanan. Jadi 1 Juni itu adalah kalimat yang Bung Karno itu memproklamirkan ya, bahwa Pancasila itu dilahirkan, kalimat Pancasila. Nah, tetapi proses itu berlanjut. Nah, ada Panitia 9 pada tanggal 22 Juni tahun 1945 itu merumuskan yang terkenal dengan Piagam Jakarta. Nah, ketika Piagam Jakarta itulah sila-sila itu mulai disusun yang kelihatannya tidak begitu disepakati oleh orang yang bukan Muslim, ya, gitu ya, karena ada kewajiban menjalankan syariat Muslim. Nah, oleh karena pada sidang PPKI 18 Agustus itu kalimat kewajiban menjalankan syariat harus dihapus, tetapi itu menjadi rumusan Pancasila yang ketika 18 Agustus Pancasila disetujui menjadi dasar negara. Rumusannya apa? Pertama adalah Pancasila yang seperti kita kenal sekarang. Satu adalah ketuhanan yang Maha Esa, dua kemanusiaan yang adil dan beradab, ketiga persatuan Indonesia, keempat kerakyatan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan, permusawaratan dalam perwakilan, kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, kalau melihat sejarah seperti ini kita harus paham bahwa ada dua hari lahir sebetulnya. Hari lahir Pancasila sebagai dasar negara ya, itu adalah disahkan pada tanggal 18 Agustus 45. Karena itu ditetapkan oleh sidang PPKI. Jadi sebagai dasar negara Pancasila itu adalah 18 Agustus. Tetapi Pancasila itu, kalimat Pancasila yang diperkenalkan Bung Karno itu adalah 1 Juni. Sehingga melalui keputusan Presiden pada tanggal 1 Juni 45 ditetapkan hari lahir Pancasila. Ini berdasarkan keputusan Presiden nomor 24 tahun 2016 yang ditandatangani oleh Presiden Jokowi. Oleh karena itu sekarang kita masih memperingati hari lahir Pancasila itu bisa orang itu 1 Juni ya, karena sebagai memang kalimat Pancasila lahir dari Bung Karno pada tanggal itu. Dan hari lahir Pancasila sebagai dasar negara adalah tetap 18 Agustus. Nah ini, tetapi dua-duanya itu nggak ada yang salah ya, karena memang berkaitan benar. Nah persoalannya apa? Bahwa Pancasila ini adalah sebagai pemersatu. Kita masih ingat ketika Bung Karno ketemu dengan Presiden Tito, ya, Presiden Yugoslavia. Pak Presiden tanya pada Pak Presiden Yugoslavia, Pak Presiden, kira-kira kalau Pak Presiden Tito meninggal, apa yang diwariskan untuk menjaga negara Yugoslavia itu? Pak Presiden Tito menjawab bahwa saya punya pasukan banyak, tentara yang luar biasa, jenderal yang kuat, nah, itulah yang akan saya wariskan untuk menjaga negara Yugoslavia. Nah, Tito balik bertanya kepada Presiden Bung Karno, terus apa yang diwariskan oleh Pak Presiden untuk bangsa Indonesia? Pak Karno bilang bahwa saya mewariskan Pancasila. Nah, dari sinilah kita melihat betapa Pancasila itu menjadi sampai sekarang negara Indonesia masih eksis, sedangkan Yugoslavia dengan tentara yang begitu kuat sudah porak-poranda. Nah, oleh karena itulah kita pada momentum 1 Juni ini, mari kita jadikan Pancasila itu sebagai pemersatu. Tapi jangan salah, pemersatu itu bukan disatukan. Ya. Jangan sampai kita memaksa orang menjadi satu. Orang Jawa dijadikan orang Indonesia, orang Jawa dijadikan orang Sumatera, orang Sumatera jadi orang Jawa, kayak gitu nggak bisa. Ya. Biarkan kekayaan Indonesia multikultural itu berjalan. Tetapi mereka mempunyai tujuan yang satu. Jadi Pancasila itu sebetulnya di bawah itu ada kalimat luar biasa, adalah Bhinneka Tunggal Ika. Nah momentum itu yang harus kita sadari.
begitu Mas. Baik, luar biasa Pak Goid, bahwa memang Pancasila lahir melalui perjuangan yang sangat panjang dan akhirnya digagas dan disahkan tadi ada yang 18 Agustus dan juga bisa juga dimaknai 1 Juni sebagai hari lahir Pancasila. Dan momentum hari lahir Pancasila kemarin sempat disinggung bahwasanya dengan tema gotong royong membangun peradaban dan pertumbuhan global. Nah, apa saja hal yang perlu dipersiapkan nih Pak untuk mewujudkan cita-cita ini, yaitu membangun Indonesia lebih maju lagi, Pak Dr. Umar? Monggo. Ya Mas Ari, jadi upaya yang dipersiapkan untuk membangun Indonesia adalah kita harus menerapkan 4 pilar kebangsaan di semua level ya. Jadi di level bermasyarakat dan bernegara, di mana Pancasila ini sebagai dasar dan ideologi negara, kemudian Undang-Undang Dasar 45 sebagai konstitusi negara, kemudian NKRI sebagai bentuk negara, dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan negara. Ini satu kesatuan yang memang harus selalu kita dengungkan, bahwa ketika ini bisa diamalkan, insya Allah Indonesia bisa lebih baik. Kita tahu betul sekarang ini gampang sekali informasi masuk ya. Betul. Kalau kita tidak filter dengan 4 pilar kebangsaan ini, bisa-bisa sangat parah. Kita tahu betul ada beberapa tayangan di dunia digital, di medsos ya, seperti yang terbanyak adalah pornografi ya. Betul. Ini kita harus hati-hati betul ya. Pernah ada kejadian di Brebes itu, ketika ditanya kenapa terjadi hubungan seks pada anak-anak, salah satunya adalah sering melihat tayangan di internet, mereka bilang di HP, di internet ya. Dan ini memang banyak sekali ya. Dan ketika kita melihat anak-anak ini browsing mencari materi untuk belajar, memang betul materinya ada, tapi ada sisi lain yang ditawarkan di situ untuk dibuka. Iya, nah betul. Ini ada resiko lain begitu. Jadi apa yang belum pantas mereka lihat, dilihat. Dan ini tentu saja kalau tidak ada filter tadi ya, filter pilar kebangsaan, pilar kebablasan, dan jangan lupa orang tua juga harus bertanggung jawab mengawasi, karena ketika di rumah maka menjadi tanggung jawab orang tua ya. Jangan sampai anaknya megang HP dari bangun tidur sampai tidur lagi tidak pernah dilihat, karena kita tahu anak itu kan rasa ingin tahunya besar. Betul sekali. Apa saja dibuka ya. Nah, seperti itu. Dan yang lain lagi juga adalah tayangan-tayangan yang isinya hoax juga sangat banyak ya. Terutama tentang intoleransi, tentang terorisme, ini juga seliweran di dunia maya sangat banyak ya. Bahkan film-film tentang itu juga banyak dan sekali. Menarik dengan bumbu-bumbu yang banyak membuat penasaran. Juga, ya, akhirnya mereka melihat itu, padahal kita betul kalau kita melihat satu tayangan, maka ada tanda untuk melihat tayangan berikutnya, tayangannya biasanya sejenis ya. Dan ini tentu sangat memprihatinkan, anak-anak bisa tergerak ke sana, dan ini menjadi tantangan tersendiri bagi orang tua ketika di rumah. Dan jangan lupa, memang di sekolah juga harus tetap mengkampanyekan tentang 4 pilar kebangsaan ini agar bisa dijalankan dengan baik dari awal sebelum mereka terjun ke masyarakat secara langsung. Oke, baik, berarti memang betul ya, kita harus waspada juga terhadap perkembangan zaman. Maka selain itu juga Pancasila bisa menjadi benteng ya untuk bagaimana agar anak-anak penerus bangsa Indonesia ini tidak kemudian terjerumus pada hal-hal yang negatif dan yang menghambat terhadap kemajuan bangsa Indonesia. Menarik sekali perbincangan kita pada pagi hari ini, namun kita harus break sejenak selepas beberapa pesan berikut ini. Hari ini Sabtu 10 Juni 2023 dengan tema memaknai Pancasila bersatu membangun Indonesia maju. Teman-teman pendengar juga bisa bergabung melalui line telepon di 67163
atau melalui WhatsApp-nya Radio Singosari di 081779469435. Masih bersama Pak Dr. Umar Utoyo dan juga Pak Goyud. Kita akan kembali melanjutkan perbincangan kita pada pagi hari ini. Baik, masih mengenai tema memaknai Pancasila pastinya. Apa yang menjadi tantangan terbesar bangsa Indonesia di dalam membangun peradaban? Karena membangun peradaban itu kan pasti tidak instan ya, perlu waktu juga untuk mewujudkan Indonesia yang lebih maju. Bagaimana menurut Bapak Goyud? Ya, terima kasih. Jadi kalau kita bicara tentang momentum dengan bagaimana agar kita ke depan bisa lebih maju dengan Pancasila itu ya. Problem Pancasila sekarang itu kan sebetulnya pemersatu dari multikultural tadi ya. Jadi multikultural justru Pancasila itu karena kekayaan Indonesia multikultural itu kan akan menjadi sebuah kekuatan, ataukah ini justru akan menjadi konflik ya. Karena perbedaan itu kan cenderung orang ketika beda berkonflik, tapi Pancasila ini kan berbeda justru menjadi kekuatan. Nah, apa yang harus kita nilai, kita evaluasi? Indonesia ini dengan falsafah yang sangat luar biasa Pancasila itu sendiri, tantangannya apa sih yang ada? Kita masih melihat Pancasila itu hanya sekedar kayak simbolik, kayak upacara yang harus wajib diucapkan, dihafalkan. Nah, Pancasila itu kan sebetulnya yang dipentingkan adalah nilainya, ya, nilai-nilai Pancasila. Nah, nilai Pancasila itu kan akan bisa terlaksana, ya, manakala Pancasila itu bukan hanya sekedar ungkapan, tetapi bagaimana Pancasila itu harus dilaksanakan gitu. Nah, problem di kita ini yang masih ada, ya, yang terutama masih menghambat ya, ini adalah ada beberapa sila yang belum konsisten dijalankan. Pertama, kalau ketuhanan yang Maha Esa kita pernah agak ramai juga kemarin-kemarin, karena juga mereka menganggap bahwa agama malah menjadi hambatan untuk kemajuan itu. Padahal kalau kita bicara Pancasila, justru sila pertama itu harus menjiwai sila yang lain, karena dengan berketuhanan itu maka manusia itu ada aturan-aturan main yang harus dia hormati gitu. Nah, berbeda agama itu juga sudah diselesaikan, bahwa Indonesia dengan beragam agama sebelum Indonesia merdeka, maka di dalam Pancasila adalah nilainya seorang pemeluk agama itu dia harus saling menghormati agama yang lain. Nggak boleh menjelekan, tetapi negara menjamin bahwa seseorang dijamin hak dasar untuk beragamanya. Ya. Jadi negara itu melindungi semua. Oleh karena itu ketika ada perayaan agama, kewajiban agama yang ditunaikan oleh para umatnya, negara hadir. Nah, tidak boleh lagi ada orang mau sholat Idul Fitri, sholat Idul Adha tidak bisa melaksanakan karena ada gangguan, mau perayaan Natal nggak bisa, dan yang lain mau Waisak. Nah, negara hadir di situ. Itu namanya negara menjamin umat beragama. Yang problem di sini yang masih belum bagus negara itu adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, ini memang masih menjadi problem karena adil itu masih dianggap oleh sebagian besar masyarakat kita hanya tajam ke bawah, tumpul ke atas, kan gitu. Ini problem yang memang masih ada.
Kalau persatuan Indonesia sih kelihatannya ini dijadikan alat aja ketika kekayaan mereka sangat luar biasa banyak, tetapi tidak dimanfaatkan untuk kesejahteraan. Akhirnya mereka menganggap bahwa mereka itu hanya mensuplai negara Indonesia, ya mendingan kami merdeka kan gitu. Nah, persatuan ini yang masih ini kan hanya beberapa, tapi sekarang saya pikir sudah bagus lah ya. Problem yang paling banyak kalau yang sila keempat kerakyatan itu kan ya sebetulnya sudah dilaksanakan ya, kerakyatan dipimpin oleh hikmat bijaksana dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, masyarakat kita ini sedang menilai apa betul wah mereka itu terwakili gitu lah. Karena kebijakan-kebijakan yang muncul kayak kemarin kebijakan yang bagus kok malah terhalang di dalam arena yang dimana rakyat itu menjadi wakil sudah terwakili gitu. Contoh ya kemarin ketika Mahfud MD mengatakan bahwa kami lagi mendorong agar DPR itu mengesahkan undang-undang perampasan aset umpamanya. Terus di situ terjadi debat yang masyarakat loh mestinya kan kami sebagai wakil rakyat kan mesti harus ada ada usulan bagus, inisiatif bagus, mesti harus didorong kan gitu. Tapi kan di perwakilan di situ memang kenyataannya adalah realitas apa yang dikatakan oleh DPR saat itu juga benar bahwa mereka juga kadang duduk di sana tergantung yang bosnya kan. Nah, itu apa? Ini masih menjadi sorotan ya, banyak hal di dalam mensoroti sila keempat tadi. Yang kelima ini yang masih banyak dan ini berbahaya karena menurut data dari saya kalau nggak salah Bank Dunia ya mengatakan bahwa ini akan bahaya nih bangsa Indonesia kalau pendidikan politik, pendidikan apa ini nggak diperbaiki. Kaitannya adalah mereka mensoroti masih banyak rakyat Indonesia yang terusir gitulah ya, karena tidak punya tanah maka terjadi penggusuran, banyak penggusuran. Tetapi di lain tempat sekelompok kecil orang itu mendapatkan tanah yang jutaan hektar gitu. Nah, itu disorot oleh mereka ya. Ini berbahaya ya. Makanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ini masih menjadi problem Pancasila. Pancasilanya nggak problem. Yang problem adalah melaksanakan sila ini ya. Ketika tahu bahwa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ternyata keadilannya hanya dimiliki oleh sekelompok kecil orang, sementara sebagian besar orang belum menikmati ini. Ya, ini artinya Pancasilanya masih menjadi problem. Oleh karena itu yang ini nih memang harus secepatnya ada langkah-langkah supaya problemnya adalah jurang ya, jurang antara miskin dan kaya terlalu lebar. Kalau prosentasenya, kalau di prosentase mungkin aja prosentase Indonesia sejahtera karena yang kaya duitnya berapa, yang miskin berapa dibagi rata-rata gitu. Tetapi real bahwa yang kaya berapa orang, yang miskin berapa, baru di situ kelihatan ada jurang pemisahnya yang terlalu tajam. Nah, saya pikir ini ya PR kita yang harus kita lakukan supaya Indonesia maju sebetulnya adalah bagaimana Pancasila itu dijalankan secara konsekuen ya. Karena Pancasila sudah menjadi dasar negara, falsafah negara kita ya. Sebetulnya di dalam perayaan 1 Juni ada satu hal yang bagus ya. Tapi orang kadang lupa, yaitu tentang gotong royong. Nah, gotong royong kalau Bung Karno pada tanggal 1 Juni itu sudah banyak dibahas sebetulnya. Kenapa gotong royong itu menjadi, ya, tapi bukan sila ya. Jangan sekarang mau Pancasila terus dijadikan Trisila, ya, terus Ekasila. Lah, Ekasilanya itu dulu zaman Bung Karno kan gotong royong. Jadi jangan itu. Jadi gotong royong itu falsafah yang luar biasa karena semua orang itu terlibat, bukan kekeluarganya, ya kekeluargaan aja pun. Yang prinsip gotong royong itu kan antara yang kaya dan tidak kaya, yang Islam dan bukan Islam, yang Indonesia tulen atau tidak tulen, semua itu berbarengan gitu loh, gotong berbarengan, terus mereka
bagaimana membangun Indonesia ya. Nah itu gotong royong. Gotong royong dimaknai dulu zaman kita kecil kan malah lebih bagus lagi. Bangun rumah ya, bangun rumah nggak perlu keluar uang banyak. Melean ya, patungan gitu kan. Ya. Nah itu yang menurut saya harus dimaknai dalam 1 Juni itu. Bagaimana ke depan Indonesia lebih bagus ya harus setback lagi ke belakang. Nilai-nilai yang bagus itu harus kita munculkan. Baik, kalau menurut Pak Guyud nih, saya sebelum ke Pak Dokter, bagaimana pelaksanaan implementasi tentang bagaimana memaknai Pancasila terutama di Kabupaten Brebes ini, sejauh mana masyarakat mulai atau sadar atau justru kurang perhatian terhadap makna dari Pancasila untuk membangun Indonesia di Kabupaten Brebes terutama ini? Ya, kalau kita bicara Brebes kan kita bicara rakyat kan, betul. Tentunya di mana rakyat kita masih ekstrim, berarti kan Pancasila belum begitu bagus dijalankan di Brebes kan. Kalau kita memaknainya ya berarti rakyat Brebes belum paham kan begitu. Atau pemerintah rakyat kan sebetulnya gini Mas. Rakyat ini adalah pemegang kedaulatan negara. Artinya kalau rakyat Brebes ya rakyat Brebes lah pemegang kedaulatan daerah. Mau kayak apa itu sebetulnya sudah difasilitasi oleh negara. Karena apa? Untuk ngurus rakyat itu ada pemerintah. Nah, pemerintah itu adalah sekelompok kecil orang yang dipilih banyak orang yang tugasnya untuk mengurus banyak orang tadi. Nah, momen untuk sekelompok kecil orang dipilih gitu oleh banyak orang kan momennya 5 tahun sekali. Nah ketika 5 tahun sekali rakyat kan mesti harus berpikir, oh ini saya mau memilih ya sekelompok kecil orang yang orang itu nanti tugasnya adalah ngurus kepentingan saya. Ini dalam tanda gampangnya kan berarti. Maka jadikanlah itu oleh negara difasilitasi namanya pemilu. Maka saya katakan kadang bahwa pemilu itu apa sih? Pemilu adalah lowongan pekerjaan bagi orang-orang yang orang-orang yang terbaik gitulah ya. Kalau di Brebes orang terbaik di Brebes yang akan direkrut oleh negara gitu loh. Direkrut oleh negara sehingga dia menjadi petugas negara. Nah, ketika dia petugas negara, maka segala konsekuensi biayanya adalah ditanggung oleh negara. Apa itu gajian, fasilitas dan lain-lain. Itu dilaksanakan dalam apa? Dalam pemilu gitu loh. Maka ketika pemilu ya jangan dibalik. Pemilu jangan jadikan petugas negara menjadi petugas partai, ini salah ya. Ketika pemilu harus orang itu yang terbaik itu dipilih oleh rakyat menjadi tugas negara. Tugas negara itu tugasnya adalah tadi bagaimana mengurus kepentingannya masyarakat yang memilih yang banyak tadi yang namanya rakyat. Nah kalau rakyatnya kita masih miskin, rakyatnya kita masih belum sejahtera, rakyat kita masih bodoh, maka disitulah bukan salah orang yang dipilih kan. Yang salah kan yang memilih kan. Nah oleh karena itu menjadi bahan evaluasi bagi kita sebetulnya. Sebentar lagi ini ada perekrutan. Kalau saya ngomong perekrutan pegawai negara. Nah, yang rekrut negara, yang milih rakyat. Nah, tetapi karena negara tidak mau rugi, supaya kalau salah pilih juga tidak berkelanjutan, maka pegawai negara ini kita batasi 5 tahun. Nah, maka saya kayak Pak Umar, saya dipilih oleh rakyat, saya dibatasi nih 5 tahun sekali. Saya ini tenaga outsourcing, maka karena hanya 5 tahun gitu. Kalau saya salah 5 tahun lagi jangan dipilih lagi, nggak bagus begitu. Nah ini rakyat yang bagus seperti itu. Nah beda dengan PNS. Kalau PNS kan lowongan pekerjaan untuk menjadi pegawai pemerintah ya gitu. Pemerintah di mana menjadi pegawai negeri. Nah, batasannya nggak 5 tahun. Mereka itu sampai umur 58 kan begitu. Mereka bukan tenaga outsourcing. Jadi karena mereka nanti yang mengatur mereka itu adalah tadi yang 5 tahun. Bupati kan gitu, DPR. Nah kalau ini dipahami, saya pikir Brebes itu nanti bisa keluar dari lingkaran hitam ini. Kan kita nggak suka, masa orang Brebes miskin aja sudah malu, malah sekarang ditambah dengan embel-embel belakangnya tadi. Iya, ya, miskin aja sudah malu, maka kita tambah ekstrim miskin, berarti ada sesuatu yang salah yang
terjadi di kabupaten kita. Saya pikir itu, Mas. Baik, terima kasih Pak Kiwid. Dan saya ke Pak Dokter. Zaman sekarang banyak sekali modernisasi yang berkembang ya, terutama di teknologi dan sebagainya. Ada yang bilang merupakan sebuah ancaman ya bagi bangsa Indonesia, terutama bagi para generasi muda, karena dengan demikian mungkin nilai-nilai Pancasilanya sudah mulai berkurang. Nah, kira-kira apa yang perlu kita lakukan untuk kemudian membumikan lagi nilai Pancasila, terutama pada para pemuda, Pak Dokter? Ya, sebenarnya tadi di awal sudah disinggung ya Mas Ali ya, bahwa era media sosial, era digital ini sudah pengaruhnya luar biasa. Kita dari bangun sampai tidur pasti hampir tidak pernah terlepas gadget ya, dan mesti yang pertama kita lihat hampir pasti itu medsos. Kalau nggak WA ya Facebook, ya itu tadi Twitter, dan seterusnya, Twitter, TikTok, Instagram ya. Jadi kita kalau share kayaknya kalau sudah buka satu tidak cukup 5 menit, mesti paling tidak setengah jam ya. Dan ini pengaruhnya memang luar biasa, bahwa tantangan sangat besar yaitu radikalisme dan intoleransi. Ini sangat banyak informasi ini di medsos ya. Jadi anak-anak muda terutama generasi milenial harus berhati-hati ya. Kemudian juga tadi tentang pornografi ya, ini juga masalah tersendiri ya. Kemudian juga yang marak juga adalah judi online ya. Ini banyak orang yang bangkrut karena judi online, dan luar biasa ini ya. Ada katanya pengusaha apa itu bangkrut gara-gara judi online. Betul. Ya. Dan ini kita harus hati-hati. Yang namanya judi, kalau Bang Haji Roma itu kan begitu ya. Kalau menang ketagihan ya. Kalau kalah penasaran. Nah, jadi nggak pernah berhenti. Kemudian juga tentang tadi dengan sampaikan tentang cinta tanah air yang mungkin makin luntur ya. Betul. Ya, karena seolah-olah memang kita melihat informasi ini tidak dibatasi lagi oleh ruang dan waktu. Ya. Jadi sekarang ini kita melihat hampir media cetak sudah hampir gulung tikar semua ya. Dulu kita lihat Kompas, Suara Merdeka itu tebel-tebel, sekarang hanya tinggal berapa lembar. Beralih ke digital. Iya, karena informasi di dunia digital ini hitungannya detik ya. Betul. Kita loading ulang mesti informasi baru lagi. Terus seperti itu. Dan jadi masyarakat sudah tergantung di situ. Kemudian tentang tadi sampaikan juga banyaknya hoax ya. Ini juga harus berhati-hati ya. Jangan sampai hoax kita share ulang. Nanti bisa jadi masalah buat kita ya. Nah, jadi ini maka tadi saya sampaikan bahwa 4 pilar kebangsaan ini harus dijalankan dengan sebaik-baiknya di semua level ya. Tadi beberapa contoh sudah disampaikan oleh Mas Goyut ya tentang aplikasi sila-sila di Pancasila ya. Nah, ini kalau ini dilakukan dengan baik, insya Allah semua berjalan dengan baik ya. Dan artian seperti kita melihat kayak sila pertama tentang percaya terhadap Tuhan Yang Maha Esa, itu otomatis kita sudah hampir semuanya ya. Kemudian hormat menghormati juga insya Allah kita sudah lumayan bagus lah. Dan kita melihat kayak di Islamic Center kita di Brebes ya, di Islamic Center itu ada gereja, itu sudah satu bentuk toleransi yang sebenarnya sudah diterapkan dari dulu ya. Kemudian saling menghormati ibadah juga ini juga sudah baik. Kemudian pengaplikasian nilai kemanusiaan, saya melihat persamaan hak dan kewajiban terutama laki dan perempuan ini juga hampir setara ya. Bahkan sekarang kalau untuk lapangan pekerjaan laki-laki untuk di Brebes sudah kalah. Ya, betul sekali. Dari 1.000 orang geser sama ya, yang perempuan. Laki-lakinya hanya 10 orang. Betul, padahal kalau betul. di parpol pemilu Mas Gid ya, perempuan 30%. Sekarang laki-laki di perusahaan paling 1% Mas. Betul. Iya, ini jadi persamaan laki perempuan sudah terlewati ini ya. Jadi kemudian mencintai sesama di nilai kemanusiaan juga sudah jelas bagus ya. Nah, cuman tadi disampaikan tentang penerapan hukum di mana tajam ke bawah tumbuh di atas, mudah-mudahan ini ke depan bisa diperbaiki ya, seperti itu. Kemudian tentang persatuan, saya kira masyarakat juga sudah semakin pintar ya, bahwa informasi-informasi yang sifatnya memecah belah bisa disaring, jangan langsung di-share lagi. Jangan lupa menjelang tahun politik ini ya, banyak foto-foto video lama yang di-share ulang, dibumbui ulang. Betul Ya. sekali. Kalau kita melihat kita yang di politik saja hubungannya sangat baik ya. Tapi kalau di medsos kita melihat saling serang di antara mereka itu luar biasa ya, dengan kata-kata yang tidak layak baca ya sebutan. Kemudian tentang nilai
kerakyatan. Saya kira ini juga sama bahwa tadi disampaikan tentang pemilihan umum ya, bahwa betul. Jadi ketika kita memilih wakil rakyat, memilih seperti DPR RI, provinsi, kabupaten, kemudian memilih gubernur bupati, kita harus melihat kinerjanya. Ya. Ke depan ketika pemilu lagi kita lihat betul ini kinerja bagus. Nah kalau satu daerah salah satu kinerja yang terbagus sudah kemiskinannya turun, ya, masyarakatnya makin sejahtera, infrastruktur juga terpenuhi dengan baik. Kalau ini dipenuhi kebutuhan dasar masyarakat, ya saya kira layak dipilih lagi. Kemudian wakil rakyatnya, dewannya juga sama. Ketika mereka sudah terpilih, dia turun lagi tidak setelah terpilih. Jangan sampai setelah terpilih malah hilang. Ya. Banyak keluhan masyarakat begitu. Jadi bahwa kalau eksekutif maupun legislatif dikritik itu satu hal yang wajar. Kenapa? Karena ketika mereka terpilih itu mereka sudah disiapkan semuanya. Ya. Gajinya juga sudah disiapkan. Ya. Kemudian kebutuhannya baju saja juga sudah disiapkan, alat transportasi juga sudah disiapkan. Jadi kalau mereka dikritik saya kira hal yang wajar, hal yang jamak. Jangan sampai dikritik malah marah, malah si pengkritik malah dipolisikan atau dipidanakan. Ini kan tidak pas ya. Jadi saya melihat tantangan-tantangan ini sebenarnya bisa lah untuk diatasi. Kemudian tentang keadilan sosial bagi rakyat Indonesia, ini yang memang betul bahwa ada segelintir orang yang menguasai sangat luas tanah, sementara yang lain tidak punya, bahkan hanya sebagai penggarap. Ya. Di Brebes ini jangan lupa sekarang sebagian besar adalah penggarap. Ya. Jadi penggarap dengan penghasilan harian yang tidak seberapa. Jadi kita tentu prihatin bahwa bantuan 400.000, 600.000 sebulan masih sangat diharapkan. Betul Pak, betul. Masih sangat bergantung di situ. Mereka ketika dilepas statusnya dari status miskin tidak mau karena akan hilang 400-600.000. Tapi kita melihat sendiri kalau kita lihat ngomong upah buruh ya di Brebes yang sudah sekitar 2 jutaan lebih ya, kan kurang, masih kurang kan gitu. Tapi yang 400-600 ternyata juga tidak mau dilepas. Nah, jadi ini satu sisi bahwa ketika orang sebenarnya kalau sudah jangan lupa Brebes ini sudah hampir semuanya saya lihat terutama Pantura itu sudah bekerja ya. Ketika mereka sudah dapat gaji, kemudian mereka akan dapat BPJS Kesehatan. Betul. Kemudian berikutnya akan dapat BPJS Ketenagakerjaan. Ini sebagai sistem otomatis akan lepas dari status miskinnya. Yes. Ya. Nah, lepas status miskinnya, kemudian ada keluarga yang ternyata tidak tercover oleh BPJS PBI-nya karena status miskinnya sudah lepas, tidak masuk DTKS lagi karena sudah bekerja. Otomatis status miskin dilepas, BPJS PBI dinonaktifkan. Ini juga jadi masalah yang luar biasa. Ini satu contoh bahwa kita memang Brebes ini masih belum sejahtera ya. Jangan lupa Brebes ini juga merupakan salah satu kabupaten termiskin di Jawa Tengah ya. Kemudian juga stuntingnya juga salah satu yang tertinggi di Jawa Tengah ya. Angka kematian ibu dan bayinya juga sangat tinggi dan saya tentu prihatin ya ketika kemarin saya beraudiensi dengan Pak PC ternyata untuk stunting ini memang harus ditekankan lagi. Untuk stunting ternyata dananya di APBD itu hanya di promotif preventif. Untuk intervensi stuntingnya tidak ada. Ini tentu kita prihatin. Sudah dibentuk tim percepatan penurunan stunting tingkat kabupaten, langsung disusul tingkat kecamatan, kemudian tingkat desa. Tapi ketika ketemu kasus untuk intervensi stunting dananya tidak ada. Ini kan satu hal yang sangat memprihatinkan, sangat lucu. Dan sudah nyari, begitu cari ternyata dananya tidak ada yang di kabupaten. Jadi ini tentu sila kelima ini saya lihat belum pas penerapannya ya. Jadi masih banyak yang harus kita lakukan untuk penerapan sila kelima. Saya kira gitu Mas. Oke. Lantas bagaimana strateginya gitu Pak Dokter untuk kemudian mengenalkan ini terutama pada generasi muda atau mungkin ada DPRD Goes to School apa gimana biar anak muda lebih paham lagi tentang nilai-nilai ini yang kemudian bisa berimbas kepada kemajuan Brebes dan terutama kemajuan bangsa Indonesia. Iya, betul. Jadi ini yang mungkin jadi kendala nih Mas Kuyut ya. Jadi ternyata kok politik turun ke sekolah, masuk sekolah ini padahal sebenarnya pendidikan politik ini semakin penting ya. Yes. Jangan lupa penetapan aturan-aturan di sekolah kan dasarnya juga kan perda ya. Perda tingkat kabupaten untuk SD, SMP, kemudian untuk
SMA di tingkat provinsi. Yang ditetapkan kan eksekutif legislatif ya. Dan itu Ini bagian proses daripada politik ya. gitu kan. Jadi idealnya memang tadi betul sampaikan Mas Gohit bahwa kalau Kesbangpol berani masuk sekolah harusnya memang berani ya, karena nanti ketika kita melakukan pendidikan politik di sekolah, anggota dewan itu datang sebagai kita itu datang sebagai anggota dewan yang memang tugas negara untuk melakukan sosialisasi kepada pemilih agar menjadi pemilih yang cerdas. Bagaimana dijelaskan di situ sebagai proses politik itu bisa membawa manfaat untuk masyarakat. Jangan lupa politik ini adalah sebenarnya salah satu cara untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat ya. Intinya kan semuanya bermuara ke situ. Ketika masyarakat sudah sejahtera ya insya Allah ya, semuanya akan lebih baik. Jadi saya kira pendidikan politik di sekolah pun perlu. Jangan lagi tabu ya, politik masuk sekolah. Memang kalau orang partai langsung masuk kampanye di sekolah memang ya saya kira betul tidak boleh ya. Tapi kalau pendidikan politik oleh institusi resmi seperti Kesbangpol, kemudian dengan narasumber siapa, saya kira bagus. Jangan lupa kan terutama untuk SMA, jatahnya provinsi kan SMA ya, kita DPD provinsi, itu pemilih pemula itu ada di sana. Jangan sampai pemilih pemula malah bingung bisa milih ya. Karena gitu. Tidak pernah dapat informasi tentang politik, sama sekali tidak pernah dapat. Nah, tapi kalau sebenarnya kalau untuk pendidikan kesehatan sudah berjalan bagus ya. Kita itu ada acara-acara diktasi kesehatan remaja di sekolah. Pembicaranya narasumber juga dari DPD Provinsi Jawa Barat. Ini sudah jalan hampir di semua tingkatan SMA, SMK seperti itu. Kita keliling untuk pendidikan deteksi kesehatan remaja. Yang salah satunya adalah untuk pencegahan stunting. Ya, jadi ketika mereka sudah mendapat pendidikan tentang kesehatan, terutama si anak perempuan ini ketika nanti menikah, hamil, melahirkan sudah siap. Jadi tidak lagi terjadi stunting. Nah, ini untuk kesehatan saya kira sudah lumayan bagus karena jalan terus setiap bulan. Yang pendidikan politik di sekolah yang memang belum. Ya mudah-mudahan ke depan ada itikat baik dari pemerintah karena yang punya anggaran pemerintah ya. Baik. Untuk melakukan sosialisasi di sekolah daripada hanya sekedar sosialisasi di tempat-tempat tertentu dengan mengundang ormas misalnya atau tokoh masyarakat, karena anak-anak sekolah juga harus digarap pendidikan politiknya agar menjadi pemilih yang cerdas. Saya kira itu penting. Oke, baik, terima kasih Pak Dokter, dan kita akan kembali lagi setelah beberapa pesan berikut ini. Tetap di Singosari FM Brebes, yang terbaik kami sajikan. 103.9 sudah di 26 menit lewat dari 10 siang ya. Baik, kita coba melihat beberapa pertanyaan yang masuk di WhatsApp-nya Radio Singosari. Ini dari Mbak Ufi di Pesantunan. Kunci perubahan itu ada di tangan pemuda. Bagaimana menerapkan nilai-nilai Pancasila pada generasi muda di zaman sekarang, yaitu zaman yang canggih dan begitu cepat arus informasinya. Pak Gohit. Ya, jadi itu betul ya bahwa perubahan itu ada di tangan pemuda. Indonesia itu dulu merdeka juga di tangan pemuda. Ya. Sekarang Pancasila itu menjadi falsafah negara, dasar negara itu juga bisa mewujudkan Indonesia itu maju, Indonesia tambah sejahtera itu ya sekarang ada di tangan pemuda, ya. Karena pemuda ini sekarang yang akan menjadi pemilih milenial. Ya, kuncinya itu kan negara itu ada di pemerintah. Nah, pemerintahan itu ada di tangan pemilih. Nah, pemilih itu ada di tangan mayoritas 2024 ada di tangan pemuda. Nah, pemuda inilah yang nanti ya bisa menjadi pemilih, bukan menjadi pemilih, penentu, penentu pemerintah ke depan seperti apa. Di tangan mereka lah Indonesia ini akan bagus atau tidaknya. Nah, makanya saya kembali tertarik tadi pada sahabat kita Dr. Umar, pendidikan politiknya. Nah, sekarang ini kan kita alergi, pemuda ini alergi barangkali karena sudah terlalu lama berpolitik, sudah terlalu pemilu-pemilu, tetapi tidak menghasilkan sesuatu yang bermanfaat.
Jadi sebagian besar kita malah itu menjadikan mereka bukan tantangan tapi menjadi apatis gitu loh. Betul. Nah ketika apatis ini sangat bahaya. Ketika politik dikuasai orang-orang yang tidak punya kemampuan, karena sebagian masyarakat kita sudah tidak percaya lagi dengan lembaga politik ya. Oleh karena itu kan perlu sekarang bahwa ada semangat bahwa harus kita rubah ya. Negara kita harus kita rubah melalui apa? Melalui pemerintah yang dibentuk melalui pemilu yang ditentukan oleh para pemuda itu sendiri. Mayoritas yang tadi kata Dr. Umar 60% kan. Oleh karena itu pemuda ini harus jangan alergi politik tapi harus melek politik. Karena politik itu ujungnya adalah kekuasaan. Nah, kekuasaan itu akan berada di tangan siapa? Nah, kalau di tangan orang yang nggak paham tentang kenegaraan, tentang pemerintah, tentang tanggung jawab menyelenggarakan pemerintahan yang baik, maka ini sangat berbahaya. Pancasila nanti hanya sebagai hafalan saja, ya, nilai-nilai Pancasila itu tidak ada lagi. Nah, problem kita kan juga sebetulnya sudah di pendidikan. Ya. Ada satu apa? Bukan investigasi, tapi satu saya ingat dari apa? Yang dari Pak KPK itu si Heha Mahua apa tuh yang dulu menjadi dewan pengawas ya, dewan pengawas, dewan kehormatan KPK. Jadi ketika pelaku korupsi ini itu ternyata terbesar adalah justru di sarjana S1, S2, S3 sampai guru besar. Nah artinya ada pelaku kejahatan itu justru dilakukan oleh orang-orang yang punya pendidikan yang bagus. Nah berarti ada problem di pendidikan kita. Kenapa pendidikan kita menciptakan orang yang bukan berpengetahuan sehingga dia menjadi orang yang punya integritas yang bagus. Nah, ternyata kita baru sadar sekarang ini banyak pendidikan kita yang kita hilangkan. Nah, ketika hilang itu manusia yang terbentuk dari sistem pendidikan yang salah menghasilkan proses yang tadi melakukan tindakan yang tidak bagus bagi bangsa ini. Ya, saya merasa begitu ada tersentil begitu, saya ingat waktu kita kecil dulu apa sih pendidikan yang menurut kita tidak hanya menciptakan orang itu pandai, gitu. Jadi tapi menciptakan etikanya ada, gitu. Oleh karena itu kita masih ingat pelajaran waktu kecil adalah budi pekerti. Yang sekarang ini pendidikan itu nggak ada kan? Coba aja kita lihat anak-anak kita. Pendidikan budi pekertinya nggak ada. Jadi orang itu lebih diciptakan untuk mungkin pinter tetapi tidak punya adab, bukan begitu. Oleh karena itu ini penting nih ya. Jadi politik itu juga harus dimaknai sebagai sebuah pendidikan yang di sana ditanamkan bukan hanya merebut kekuasaan, tapi berpolitik juga harus ada budi pekertinya gitu. Nah ini tantangan di pemuda. Jadi apa yang dikatakan tadi Mbak Uvi itu betul sekali, itu bagus itu. Nah saya harapkan sekolah nggak alergi lah ya. Kalau politik partai masuk sekolah itu mah nggak boleh, steril dari itu namanya kepentingan politik. Tapi ketika dinas, ketika kami anggota DPR masuk ke sekolah dalam rangka edukasi itu malah bagus. Dan itu wajib supaya pendidikan politik orang itu menjadi pemilih pemula, dia tidak menjadi pemilih yang seperti bebek digiring gitu ya, ke kanan, ke kiri, kemana deh. Tergantung yang giring mau kemana. Pemilih kita tuh mestinya kayak kelasnya bukan bebek ya. Kalau kelasnya saya bilang ya kayak burung elang lah, burung garuda lah. Yang dia terbang sendiri semaunya dia mau apa, jadi tidak diatur-atur dia. Nah ini
sepakat saya tadi dengan Dr. Umar. Mestinya pendidikan politik itu menjadi kurikulum yang wajib ya di sekolah, di samping juga pendidikan Budi pekerti. etika, budi pekerti yang harus kita hidupkan lagi. Mungkin itu, Mas. Oke, baik. Terima kasih Pak Goid. Tadi pertanyaan dari Mbak Upi di Pesantunan bahwa memang betul ya, selain perlu pendidikan budi pekerti dan di sekolah-sekolah mungkin mulai diadakan lagi kemudian tadi apa namanya, pendidikan politik ya, mungkin bisa melalui Kesbangpol ya dengan institusi ataupun instansi yang terkait di pemerintahan. Baik, kemudian pertanyaan selanjutnya yaitu terkait dengan menjelang pemilu 2024 mendatang nih, perbedaan pilihan politik pastinya akan rawan menimbulkan perpecahan. Apa kemudian upaya yang perlu dilakukan untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa di tengah kontestasi politik 2024 mendatang, Pak Dr. Umar? Ya, terima kasih Mas Ali. Jadi betul bahwa perbedaan pilihan di pemilu memang rawan untuk terjadi perpecahan. Tapi sebenarnya yang saya lihat sekarang memang mengerikan itu di media sosial, Mas. Jadi orang ini penetapan oleh KPU saja belum untuk capres, cawapres. Udah rame dulu. Ramenya melebihi di dunia Betul, nyata betul. ya. Dan sebenarnya satu hal yang menurut saya prinsip adalah idealnya orang itu mengkampanyekan pilihannya tanpa menyinggung pihak yang tidak didukung seperti itu. Nah, yang repot adalah kita mengkampanyekan pilihan kita tapi menjelekkan pilihan orang lain. Nah, itu ini yang tidak sangat sehat rawan ya. terjadi benturan, dan ini sama terutama itu di medsos. Karena kalau di dunia nyata saya kira orang bicara politik tidak begitu kenceng ya. Betul, betul. Tapi kalau di medsos itu orang sambil mengerjakan apa atau mungkin sambil minum itu bisa Mendadak politik semua. bisa melek politik semua. Ya, dan ini memang harus hati-hati. Dan tadi saya juga bercerita tentang hoax ya. Jadi jangan lupa sekarang ini foto video lama sebelum 2019 sudah beredar lagi ya. Dengan narasi yang tentu saja berbeda. Tapi kita melihat orangnya kan lebih muda dulu ya. Sekarang sudah berbeda. 5 tahun tuh orang hampir pasti berubah lah. Nah, ini kan sudah tayang lagi. Yang kita khawatirkan adalah kalau kita tidak pintar-pintar memfilternya, menyaringnya, barangkali kita ikut share ya. Dan ternyata itu tidak benar. Ini kan berbahaya ya. Banyak sekali kasus-kasus yang kelihatannya tidak penting tapi berujung di undang-undang ITE ya. Ya, apalagi sekarang ada itu Pak Dokter, teknologi AI gitu kan, Iya, di AI ya. Iya, Iya. betul. Itu yang kemudian bisa mengubah gambar cepat banget, bahkan orang tanpa kemampuan skill editing pun bisa pakai itu Pak Dokter. Jadi foto itu sekarang memang begitu. Jadi dunia digital memang luar biasa. Di cropping hanya fotonya, backgroundnya nanti dirubah. Betul. Dan itu sudah kayaknya kalau pengguna smartphone semua kayaknya bisa deh itu. Karena ada aplikasi itu. Jadi kita edit fotonya orangnya, backgroundnya ditambahkan kemana, di acara apa, itu kemudian ini yang berbahaya. Dan ini generasi muda saya kira sudah lebih pintar seharusnya karena sama ya. Jadi pendidikan politik betul tadi sekolah juga sangat penting dan ini harus dilakukan ke depan. Di medsos juga sama. Ini tentang politik ini beritanya sangat banyak. Jangan lupa anak-anak muda sebaiknya ikut mengikuti berita ini. Jangan sampai hanya tentang yang lain ya. Karena memang saya lihat apalagi yang itu hanya film Korea misalnya ya, atau lagu-lagu Korea, sementara untuk yang berbau politik mereka tadi sampaikan banyak yang enggan acuh cuek ya, karena begitu ngaruh atau ternyata betul ketika kita di politik kita akan tahu bahwa banyak sekali keputusan politik yang memang menyangkut hajat hidup orang banyak. Dan memang di politik itu kekuasaan itu juga sebaiknya digunakan untuk memajukan masyarakat, mensejahterakan masyarakat, bukan untuk kepentingan pribadi ya. Pemenang pemilu ya tujuannya seperti itu, ingin menang pemilu, bagaimana nanti kalau sudah menang menjadi penguasa, menjadi eksekutif, dewan, itu nanti bisa memberikan manfaat yang sebesar untuk masyarakat. Banyak hal yang perlu dibenahi. Jadi informasi bagaimana mengelola pemerintahan pun kita bisa banyak mencontoh daerah-daerah yang memang kriterianya maju. Kita bisa belajar di sana
Nggak usah datang pakai informasi yang ada di media sosial, sudah banyak sekali. Jadi saya kira anak-anak muda ini bisa belajar banyak di politik ya. Jadi pendidikan politik bisa didapatkan dari manapun, bukan hanya tadi ya, hanya membuka WA, Facebook, TikTok, IG, Twitter yang memang kita kalau membuka minimal paling enggak 30 menit ya. Ya. Dan ini terus dilakukan oleh kita ya. Bahkan HP pun kita kadang-kadang tidak satu, bisa ada 2 atau 3 ya. Saya tambah lagi tablet kan gitu. Nanti pas ketemu di kantor bisa buka komputer juga nanti nyalanya juga Medsos website juga. lagi. Iya. Begitu. Sekian Mas. Oke, baik. Pak Kuit menambahkan gimana Pak Kuit terkait dengan menjaga persatuan dan kesatuan menjelang pemilu 2024 mendatang biar situasinya tetap kondusif di tengah kontestasi politik. Ya, kembali lagi pada pemilu itu apa. Jadi pemilu itu kan sarana rekrutmen jabatan politis, jabatan publik ya. Itu harus dari ternyata ketika sarananya itu kan partai politik, maka partai politik itu ada berapa? Anggap aja mereka itu hanya alat aja. Toko yang jualan sembako yang kita butuhkan apa? Kan kita ketika pemilu jangan beli yang jualan, tidak boleh tokonya kan. Persoalan beda pilihan itu harus dimaknai seperti kita beda selera aja, ya kan? Ada teman kita suka sop ayam, ada yang suka gulai, silakan aja. Tidak boleh yang suka sop ayam memaksa yang suka gulai untuk makan sop ayam. Yang suka sop ayam tidak boleh memaksa yang suka seleranya gulai makan sop ayam tadi, ya. Atau sebaliknya. Jadi kalau kita bicara beda itu pasti beda. Karena kita hidup di Indonesia itu dari ibu yang beda, dari bapak yang beda, otak yang beda, kelamin beda. Pasti kalau dicari perbedaannya itu adalah anugerah. Anggap aja partai yang berbeda itu mereka berjuang ingin menjadi sarana yang baik ya. Jadi sarana yang baik bagi para pemilih untuk menyalurkan partisipasi politiknya. Jangan dianggap bahwa perbedaan pilihan terus menjadi musuh. Kalau kita menjadi musuh banyak sekali, tidak hanya pemilu. Orang ketika berkendaraan itu juga pasti berbeda, bersimbangan jalan. Tapi aman-aman saja kok. Yang dari arah berseberangan dengan mereka juga biasa aja, bisa sehole juga. Tidak harus berseberangan terus kita tabrakan ya. Konflik gitu. Nah, makanya kita memaknai bahwa pemilu itu adalah sarana demokrasi di mana kita punya hak demokrasi dan kita sebagai rakyat adalah pemilik kedaulatan, maka gunakan hak kita. Yang penting kita nggak boleh berantem hanya gara-gara beda pilihan. Harus kita sadari bahwa yang kita pilih pun kadang yang pilihannya beda, ketika mereka jadi bersama-sama atau jadi salah satu, mereka juga bisa bersahabat, ya kan? Contoh yang paling baru, biasanya pilpres kayak apa sih dulu kita terbelahnya kita sampai kubu ada kubu cebong, ada kubu kampret, ya. Nah ini coba sekarang hasilnya perbedaan itu, toh saya. Nah, oleh karena itu maknailah di dalam Pancasila itu memang Bhinneka Tunggal Ika gitu loh. Jadi ketika kita beda itu bukan berarti untuk menyatukan. Beda itu hanya bagaimana kita menyadari bahwa beda, tapi harus kita satukan tujuannya. Jadi ketika kita pilihan berbeda presiden, berbeda caleg pilihan kita, tapi tujuannya satu, adalah membangun Indonesia lebih baik. Jadi Pancasila itu intinya di situ. Jadi jangan sampai kontestasi politik membelah masyarakat kita, ya. Nah, saya pernah punya pengalaman ini, Mas. Dulu sebelum saya jadi caleg, saya jadi ketua KPU. Saya juga menjadi ketua organisasi kepemudaan, saat itu masih kepemudaan. Saya katakan kalian berpolitik dengan cerdas adalah politik manfaat, saya katakan. Saya katakan pada teman-teman saya, anggota saya,
Pada saat itu ada berapa kontestan pemilunya? 44 partai tahun 2004 ya. Saya katakan siapapun yang kalian nanti bisa mengumpulkan kaos paling banyak, saya beri hadiah. Artinya apa? Saya membelajarkan mereka bahwa ada arena yang sebetulnya nggak usah dijadikan konflik ketika beda, tapi memanfaatkan. Jadi anggota saya saat itu saya tawarin, kalian masalah milih bebas, karena milih itu rahasia. Nggak boleh milih itu orang lain tahu, tuh nggak boleh. Karena azasnya pemilu itu adalah luber, langsung, umum, bebas dan rahasia. Dipahami dulu oleh teman-teman. Habis itu manfaatkan. Masalah kampanye. Kampanye itu kalian bisa memanfaatkan dengan baik. Hari ini kalian ikut Partai Golkar umpamanya. Kalau kampanye Partai Golkar dapat kaos enggak? Biasanya dapat kaos enggak? Biasanya dapat. Nah, sudah dapat kaos, dapat uang saku. Besok lagi PKB kampanye diajak, ikut. Dapat kaos, dapat sangu bensin. Besok lagi apa? Golkar P3 umpamanya. Ikut. PAN ikut, Gerindra ikut. Orang-orang itu bisa ikut, itu bisa bagus itu. Setelah selesai pemilu, kalau saya kampanye selesai, dia datang ke tempat saya dengan bawa kaos yang jumlahnya 41, 39. Kan bagus dia. Artinya pemilu dimanfaatkan oleh mereka dalam tanda kutip yang sederhana lah ya. Jadi pemilu itu juga bermanfaat bagi mereka. Nah kalau sudah kayak gini nggak ada terjadi kampanye terus berantem ya. Korbannya adalah mereka yang ikut kampanye ya, nanti berantem antara mereka. Ya calegnya tak enak-enak aja. Nggak mungkin ada caleg dipukulin, caleg disenggol di apa enggak. Biasanya sampai periode selanjutnya juga masih berantem aja tuh. Makanya itulah pendidikan politik harus kita galakkan. Nah, kalau udah kayak gitu kan enak, politik itu ternyata nyaman, politik itu ternyata bermanfaat, politik itu juga happy. Ya, kalau udah kayak gitu aman lah di Brebes itu. Oke. Gitu, Mas. Baik, terima kasih. Nah, nampaknya kita harus akhiri dulu perbincangan kita pada siang hari ini. Dan sebelum itu, pesan apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat dan pendengar Radio Singosari untuk meningkatkan semangat gotong royong untuk membangun Indonesia yang lebih maju lagi? Kita mulai dari Pak Dr. Umar sebagai closing statement. Monggo, Pak Dokter. Ya. Jadi ini sudah memasuki tahun politik ya. Saya berpesan bahwa kita saling menguatkan rasa persatuan ya. Kemudian berpikir dan perilaku positif, kemudian juga berpikir jauh ke depan, dalam artian intinya dari proses politik adalah membawa manfaat kepada masyarakat. Jadi kalau kita ingin membawa manfaat ya harusnya bisa dilakukan dengan cara-cara yang menggembirakan ya. Kita harus berpolitik dengan cara yang menggembirakan ya, membahagiakan. Jadi tidak ada lagi konflik ya. Beda pendapat itu satu hal yang wajar. Jangankan di politik, di proses kehidupan yang lain juga tetap beda pendapat itu hal yang wajar. Jadi tetap mari bersama-sama kita menguatkan rasa persatuan kita ke depan. Insya Allah kita berharap mendapatkan pemimpin baik di eksekutif maupun legislatif yang lebih amanah, yang bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Saya kira itu. Oke, baik. Pak Goid, pesan untuk masyarakat dan pendengar Radio Singosari untuk meningkatkan gotong royong sebagai closing statement pada pertemuan kita kali ini. Ya, saya hanya ingin berpesan aja bahwa Pancasila pengamalannya belum hadir di Brebes secara maksimal ya. Brebes masih menyisakan masalah di dalam kemasyarakatan, kesejahteraan rakyat, angka stunting tinggi, ibu melahirkan juga masih tinggi, pendidikan kita juga masih terendah, dan juga kesehatan masyarakat kita juga masih terendah. Oleh karena itu kita jadikan masalah-masalah ini harus kita selesaikan dengan cara gotong royong. Dengan cara apa? Gotong royong,
momennya adalah di dalam tanggal 14 Februari. Ya. Disitulah momen penting bagi Brebes khususnya dan juga bagi Indonesia umumnya, bahwa pemilu kita jadikan pemilu yang bermanfaat bagi rakyat, bukan pemilu yang bermanfaat bagi para penjahat. Nah, itu aja. Oke, baik, terima kasih Pak Dr. Umar dan juga Pak Goyit sudah hadir di dialog bersama DPRD Jawa Tengah di Radio Singosari dengan tema hari ini, yaitu memaknai Pancasila bersatu membangun Indonesia. Dan jangan sampai kontestasi politik di 2024 mendatang menjadikan sebuah perpecahan ya. Kita berharap tetap bersatu gotong royong untuk membangun Indonesia yang lebih maju. Saya Arif Rahman, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.